makan. Tapi tadi saya bilang, Tante Helmi, coba ambil bawang yang dulu pernah kita beli itu. Apa yang terjadi? Begitu Tante Helmi ambil bawangnya sudah tumbuh di kulkas. Nanti bisa pergi lihat. Jadi dia tumbuh, bertunas. Lalu kita bilang, wih, bisa dia bertumbuh dalam kulkas. Lalu frater komen apa? Allah yang memberi pertumbuhan. Bapak Ibu, ini contoh. Kulkas itu beku, dingin, untuk mengawetkan makanan, tapi tidak untuk menghidupkan makanan. Tapi kenapa bawang ini hidup? Karena memang dia punya kehidupan. Dan itulah rahasia terbesar Allah yang sering kita tidak sadari. Bapak Ibu, seringkali hidup itu kita yang atur. Coba biarkan Allah yang atur. Ya, Tuhan bersamamu. Bukan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya. Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Romo, frater, Bapak Ibu saudara-saudari dan teman-teman muda yang merayakan pesta pelindung Santo Yohanes Bosco pada hari ini yang saya kasih dalam Tuhan. Tadi di grup saya sengaja menginformasikan kalender liturgi hari ini, lalu tulis catatan di dalamnya kalau bisa orang muda, pemuda Katolik, PMKRI, atau orang yang mencintai orang muda perlu ikut misa. Kenapa Bapak Ibu? Kita tidak akan pernah fokus untuk memahami bahwa orang muda itu penting untuk gereja dan hidup beriman tanpa kita belajar dari spiritualitas orang kudus yang memang punya perhatian kepada orang muda. Kalau saja saya coba tanya di orang muda yang ada, atau Bapak Ibu yang punya anak-anak muda, atau yang mungkin sering omong anak-anak muda, kenal Santo Yohanes Bosco? Ade? Tidak. Bagaimana menjadi orang muda dan bangga menjadi orang muda kalau tidak kenal? Aca? Ina? Kenal? Tidak. Tahu iya, tapi kenal tidak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, Santo Yohanes Bosco itu anak seorang petani di Italia yang dia tidak diorbitkan untuk disekolahkan oleh orang tuanya karena fokus pada melanjutkan pertanian. Tapi suatu kali dia bertemu dengan seorang imam yang kemudian imam itu yang mengarahkan dia untuk masuk sekolah, menikmati pendidikan, kemudian ia menjadi imam. Singkat cerita, setelah menjadi imam, ia mau mendedikasikan imamat dan hidupnya untuk orang muda. Sampai suatu saat dia mengumpulkan 1.000 orang muda, lalu dididik dan diberi latihan. Dia mengubah dapur ibunya menjadi bengkel sepatu dan bengkel kayu untuk melatih anak-anak muda supaya anak muda itu tidak keluyuran, tapi dilatih dan didampingi dari segi iman. Itulah kenapa dia kemudian diangkat menjadi pelindung orang-orang muda. Maka kalau kita bicara orang muda harus berkiblat pada Yohanes Bosco yang memang menjadi imam dan pelindung orang muda karena dialah tokoh spiritual yang membingkai dan menjiwai anak-anak muda untuk kita perhatikan. Kenapa orang muda perlu diperhatikan? Karena mereka adalah, orang selalu bilang mereka adalah masa kini dan masa depan gereja dan bangsa. Sampai-sampai dulu Soekarno pernah mengatakan, beri saja saya cukup 10 orang muda yang hebat di Indonesia, saya akan menggoncangkan dunia. Karena orang muda itu sangat potensial. Dan itulah juga kenapa kalau Bapak Ibu memperhatikan tabisan uskup di Surabaya,
Monsinyur Didit itu langsung menyampaikan waktu sambutan, Bapak Ibu maaf untuk yang tua-tua, saya akan banyak pakai yang muda untuk membangun gereja. Bukan karena tidak menghargai dan merasa orang tua atau generasi tua itu tidak penting, tapi karena ini zaman milenial yang memang orang muda lebih gesit untuk memainkan peran daripada kita yang tua. Dan ini juga sebenarnya sudah tercatat di dalam kitab suci ketika Yesus bicara begini, anggur muda tidak bisa ditaruh di kantong anggur yang tua, nanti rusak kantongnya. Atau kain yang muda tidak bisa ditambalkan pada kain yang tua, nanti rusak kain tuanya. Itulah kenapa kemudian generasi muda dan generasi tua itu susah sinkron. Karena mereka hidup di generasi berbeda dan dengan zaman yang berbeda. Tapi gereja coba selalu menjadi pemersatu begitu. Orang muda dengan gejolak mudanya, mari bersemangat membangun gereja. Orang tua dengan kebijaksanaannya terus mendampingi orang muda supaya mereka itu tidak salah jalan dan tidak salah langkah. Kita tidak diminta untuk menjadi komentator untuk orang muda, tapi orang yang menjadi aktor intelektual dan juga aktor di lapangan untuk memanggil dan menarik mereka, memberikan peluang dan kesempatan untuk mengekspresikan diri. Nah, itulah alasan kenapa dulu waktu mereka datang minta untuk buat tablo, sebenarnya saya agak berat untuk memberikan, karena sempat itu jadi bahan diskusi di antara para romo di keuskupan. Perlukah tablo itu? Karena kurang terlalu relevan untuk memaknai Jumat Agung yang penuh keheningan. Tapi kita mempertimbangkan, kalau tidak begitu orang muda tidak terlibat dan tidak memaknai penderitaan Yesus. Sudahlah, kita perlu membuat yang penting banyak orang muda yang datang, dan jangan datang hanya untuk tablo. Nah, hari ini mereka tanggung kor sebenarnya ya. Mereka hanya fokus pada tablo, hampir setiap malam itu mereka datang latih. Baik, tapi jangan lupa iman itu bertumbuh dari hal-hal sederhana dan kecil yang kita lakukan dengan perhatian dan cinta yang besar. Kan itu kan hal yang sering saya sampaikan dari Mother Teresa. Lakukan hal kecil dan sederhana dengan cinta yang besar. Dan menjadi Katolik itu dari setia pada hal-hal kecil yang dilakukan di dalam gereja. Mungkin contohnya begini Bapak Ibu. Ini juga ada hubungannya dengan ketika dalam Injil kita mendengar Yesus mengumpamakan kerajaan Allah itu seperti menabur benih, lalu kemudian tidak ada yang ganggu gugat, tiba-tiba pagi-pagi dia bertunas, bertumbuh. Cerita ini mengingatkan saya waktu tadi kami makan siang dengan semua karyawan. Biasa setiap tutup bulan kami kumpul. Lalu karena kami bertiga, Romo Cece dan Frater itu dapat hasil tes kemarin dari Prodia, lihat begini, saya punya kolesterol naik, asam urat naik. Saya ingat dulu saya pernah minta Tante Helmi beli bawang tunggal. Selama ini saya lupa makan, tapi tadi saya bilang, Tante Helmi coba ambil bawang yang dulu pernah kita beli itu. Apa yang terjadi? Begitu Tante Helmi ambil bawangnya sudah tumbuh di kulkas. Nanti bisa pergi lihat. Jadi dia tumbuh, bertunas. Lalu kita bilang, bisa dia bertumbuh dalam kulkas. Lalu Frater komen apa? Allah yang memberi pertumbuhan. Bapak Ibu, ini contoh. Kulkas itu beku, dingin, untuk mengawetkan makanan, tapi tidak untuk menghidupkan makanan. Tapi kenapa bawang ini hidup? Karena memang dia punya kehidupan. Dan itulah rahasia terbesar Allah yang sering kita tidak sadari. Bapak Ibu, seringkali hidup itu kita yang atur. Coba biarkan Allah yang atur dan memberi pertumbuhan. Kita itu hidup dengan terlalu banyak maunya begini, maunya begitu. Coba biarkan Tuhan punya mau itu terjadi, pasti asik. Lihat saja itu bawang, kami tidak perhatikan, tidak ada yang kasih makan, tapi dia bertumbuh. Begitu juga hidup kita, begitu Tuhan menciptakan kita, Tuhan itu punya rasa tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara kita. Jangan takut, yang paling penting bertahan dalam iman, seperti pesan surat kepada orang Ibrani. Surat kepada orang Ibrani itu bicara begini, kalau kamu mengalami tantangan dan kesulitan dalam hidup, jangan cepat-cepat meninggalkan iman. Cobalah ketika kamu memasuki masa-masa sulit dalam hidup, ingat akan karya-karya Tuhan. Karena Tuhan selalu berkarya di sana. Maka kalau kamu mengalami cobaan, tantangan hidup beriman karena kesulitan, bertahanlah dalam iman. Sama dengan pesan Romo Eko waktu kita podcast, minta bagaimana supaya keluarga itu tidak cepat give up dari
keadaan buruk, ya, coba bertahan, jangan cepat mengambil keputusan. Bertahan sambil membiarkan Allah menjadikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Jadi hidup beriman itu Bapak Ibu berjalan dalam gelombang, ada pasang surutnya. Kemarin saya ngobrol sama frater, lalu kita bicara tentang bioritem. Bioritem itu artinya ritme kehidupan manusia. Saya bilang, frater, kalau ada waktu coba nanti baca satu buku berjudul Bioritem, ritme kehidupan. Saya itu sudah dibantu dengan buku itu untuk memahami hidup. Sekilasnya begini, Bapak Ibu, yang paling jelas dengan siklus kehidupan itu teman-teman perempuan. Fasenya sangat jelas. Dalam 1 bulan itu mereka masuki fase ini. Ritmenya jelas. Tapi kalau laki-laki tidak jelas ritmenya. Tapi yang mau dikatakan begini, kita itu hidup seperti bulan. Ada yang sampai tanggal 31, ada yang 30, ada yang 29, ada yang 28. Hidup kita itu dalam 1 bulan ada ritmenya. Ada waktu di mana kita mood, ada waktu di mana kita tidak mood. Ada waktu kita di mana enjoy sekali, ada waktu kita murung, ada waktu kita murah rezeki, ada waktu kita susah rezeki. Itu akan selalu terjadi dalam 1 bulan. Yang perlu adalah memahami bahwa kita akan masuk fase-fase itu. Ketika kita mood, kita bersyukur. Kita tidak mood, kita biarkan Tuhan bekerja. Begitu maksudnya. Itulah gunanya dari hidup beriman. Supaya kita menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan dengan segala kenyataan dan tentang hidup, dan biarkan Tuhan menjadikan seperti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Inilah definisi iman yang hebat. Ketika membiarkan Tuhan punya mau terjadi daripada yang kita mau. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, baik juga untuk kita memaknai apa yang disampaikan oleh referen Mazmur. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Ingat, selalu saya bilang, mari berjuang menjadi orang benar, bukan orang baik. Karena Mazmur sudah jelas menulis, orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan, bukan orang baik. Baik dan benar itu beda. Orang benar walaupun dinilai tidak baik, tapi demi kebenaran dia tetap buat. Tapi orang baik, demi dianggap dan dicap baik dan disukai orang, dia bisa mengabaikan kebenaran. Yang penting orang suka, orang senang. Itu tidak menyelamatkan. Lebih baik kita bicara benar, walaupun orang tidak suka dan dianggap tidak baik, daripada demi dianggap baik, kita melecehkan kebenaran. Kitab suci bilang, kebenaranlah yang memerdekakan kamu. Dan Yesus waktu dibilang oleh satu perempuan, guru yang baik, Yesus bilang apa? Jangan katakan aku guru yang baik. Yesus itu lebih suka mengatakan dirinya benar. Waktu Pilatus bertanya, apa itu kebenaran? Tuh, karena Yesus itu benar. Makanya dia bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bapak Ibu Saudara-saudari, yang terakhir, mungkin Anda lihat ada perubahan tampak di dalam gereja. Mimbarnya tadi saya geser ke tengah. Kenapa? Kalau di sudut itu seperti di tendangan sudut. Kalau dalam misa, sentral dari misa itu siapa? Nah, ada seksi liturgi di sini. Ina, sentral dari misa itu siapa? Sentral dari misa itu adalah imam yang mewakili Kristus merayakan misa. Dan apa yang menjadi sentral dalam misa itu kan siapa? 2, yaitu mimbar sabda dan altar. Makanya dalam liturgi itu pembukaan itu persiapan untuk kita dipersiapkan masuk ke santapan sabda dan santapan ekaristi. Penutup itu juga hanya untuk embel-embel terakhir. Artinya apa? Kayak kita Romo ketika kita mewartakan Injil, dan kenapa Injil tidak bisa dibacakan oleh frater atau prodiakon? Karena Injil itu kata-kata Yesus dan hanya Yesus yang bisa membacakan itu. Makanya Injil selalu dibacakan oleh imam. Dan kalau misalnya sekarang kami Romo membacakan Injil di sini, itu kami mewakili Yesus dan berbicara tentang Yesus. Maka posisinya tidak boleh disembunyikan di sudut seperti itu, harus di tempat sentral seperti ini supaya orang semua bisa melihat dan bisa terfokus gitu. Kalau di sini wah, organisnya susah melihat. Dari situ juga mungkin kalau yang duduk di situ terus selama misa, pulang misa bisa bengkok mereka punya leher kan. Karena begini terus. Tapi secara liturgis memang harus di posisi sentral. Kemudian altar. Itulah 2 sentral pusat dari kita merayakan misa.
Jadi bukan soal begini, Romawi mani rubah-rubah sembarang. Ini yang benar gitu. Bukan soal baik tapi benar. Demikian juga tadi sudah dipasangkan semua itu mik-mik. Kenapa? Supaya kita bernyanyi juga bernyanyi sambil berdoa. Dan kita menyanyi dengan penuh perasaan. Seringkali saya mendengar kita berteriak, bukan bernyanyi. Maka dengan adanya mik, kita perlu menyadari menyanyi tidak sama dengan berteriak. Apalagi kalau lagunya kita tahu, bisa saja kita teriak sendiri, yang lain kecil-kecil semua. Tapi mau mengatakan bahwa mari kita belajar pelan-pelan, masuk di gereja, kita berliturgi secara benar, untuk kita menikmati itu sebagai sebuah kesempatan memupuk dan menumbuhkan, kembangkan iman kita. Bapak Ibu, bertahanlah dalam iman sambil membiarkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jangan kalah dengan bawang yang kami taruh di kulkas. Kami tidak apa-apakan dia, kami tidak beri dia makanan. Tapi begitu kita lihat dalam beberapa hari, tunasnya sudah tumbuh. Siapa yang membuat dia hidup? Itulah rahasia Tuhan yang seringkali kita abaikan dan kita sepelekan. Semoga Tuhan memberkati.